Siti Hajar. Saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang masuknya Islam di Tanah Luwu dan masa perjuangan tokoh-tokoh Islam di Luwu dari zaman awal hingga zaman kontemporer. Masuknya Islam di Tanah Luwu. Masuknya Islam di Tanah Luwu pada tahun 1603 Masehi dibawa oleh Datuk Sulaiman pada masa pemerintahan La Patiwari Sultan Muhammad. Patiwari merupakan raja ke-15 dalam silsilah raja-raja Luwu yang kawin dengan anak Raja Goa I, Manggorai Daeng Mamentak, yaitu Karaeng Riballa Bugisi. Sebelum Islam masuk di kerajaan Luwu, juga telah tumbuh berbagai kepercayaan di masyarakat tersebut, yaitu satu, kepercayaan animisme. Sebelum agama Islam masuk ke Tanah Luwu sekitar awal abad ke-17, masyarakat mulanya menganut animisme Aluk Todolo. Dalam istilah Tanah Toraja, setelah beberapa lamanya, Luwu baru menerima agama Islam. Luwu telah menganut kepercayaan ini yang merupakan warisan nenek moyang secara turun-temurun. Kepercayaan animisme yaitu kepercayaan bahwa tiap-tiap benda mempunyai roh. Yang kedua, Luwu pra-Islam juga menganut kepercayaan dinamisme. Kepercayaan dinamisme itu memandang bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup. Yang ketiga, perjuangan tokoh-tokoh Islam di Tanah Luwu. Datuk Ribandang merupakan ulama yang pertama kali memperkenalkan orang Makassar dengan Islam. Datuk Ribandang memiliki nama asli Muhammad Arsyad Al-Banjari yang bergelar Khatib Dayan. Ia berasal dari Kota Tengah, Sumatera Barat dan pernah belajar ilmu agama di Kesultanan Aceh. Datuk Ribandang bersama dengan Datuk Ritiro dan Datuk Patimang ditugaskan oleh Sultan Aceh untuk menyebarkan Islam ke Sulawesi Selatan. Datuk Ribandang berdakwah di wilayah utara Sulawesi Selatan, meliputi Goa, Telok, Maros, Pangkajene, dan Sidenreng. Datuk Ribandang disebut telah berperan memperkenalkan ajaran Islam kepada Raja Telok dan Raja Goa. Datuk Ritiro memiliki nama asli Nurdin Aryani atau Abdul Jawad dan bergelar Khatib Bungsu. Ia berasal dari Kota Tengah, Sumatera Barat dan pernah belajar ilmu agama di Kesultanan Aceh seperti halnya Datuk Ribandang. Ia diutus oleh Sultan Aceh untuk menyebarkan Islam ke Sulawesi Selatan bersama dengan dua kawannya, yaitu Datuk Ritiro, Datuk Ribandang, dan Datuk Patimang. Datuk Ritiro mendarat di Kedatuan Luwu lewat Teluk Bone dan kemudian berdakwah di wilayah selatan Sulawesi Selatan, yaitu Tiro Bulukumba. Yang terakhir, Datuk Patimang memiliki nama asli Muhammad Zainuddin atau Abdul Qadir yang bergelar Khatib Sambas. Ia juga berasal dari Kota Tengah, Sumatera Barat. Dia juga pernah belajar ilmu agama di Kesultanan Aceh seperti kerabatnya yang lain. Ia ditugaskan oleh Sultan Aceh untuk menyebarkan Islam ke Sulawesi Selatan. Datuk Patimang berdakwah di wilayah timur Sulawesi Selatan, yaitu Bone, Sopeng, Barlu, dan Pinrang. Ia berhasil mengislamkan beberapa kerajaan di daerah tersebut seperti Kerajaan Bone yang dipimpin oleh Laten Ritatta Arung Palakka yang kemudian berganti nama menjadi Sultan Ahmad Al-Salih Syamsuddin. C. Sejarah masuknya Islam pada masa kontemporer. Islam kontemporer adalah perkembangan Islam sejak abad ke-19 hingga saat ini. Perkembangan Islam di Tanah Luwu cukup berkembang dengan cepat dan hampir tidak ada kendala karena sistem pengislamannya mendahulukan raja sehingga rakyatnya pun mengikut memeluk Islam. Selain itu, setelah raja memeluk Islam, maka agama Islam dijadikan sebagai agama resmi di Kerajaan Luwu. Islam masuk ke Indonesia melalui berbagai jalur, yaitu perdagangan, perkawinan, kebudayaan, dan dakwah. 1. Teori India atau Gujarat. Teori ini meyakini Islam dibawa ke Nusantara oleh para pedagang dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Kedua, teori Arab Mekah. Teori ini menyebutkan bahwa Islam menyebar di Nusantara melalui perdagangan Arab tersebut, kemudian menikah dengan warga lokal dan membentuk komunitas Islam.
Yang ketiga, teori Persia, Iran. Teori ini menyebutkan bahwa Islam menyebar karena tradisi dan kebudayaan Indonesia, persis dengan kebudayaan Persia. Yang keempat atau terakhir, teori Cina. Teori ini menjelaskan bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui jalur dakwah dikarenakan banyak pendakwah Islam keturunan Cina yang mempunyai pengaruh besar dengan masuknya Islam ke Nusantara. Sekian materi yang saya paparkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.